mandir aja. Jaringan kau kali pun jaringan kau, makanya pakai ini. Telkomsel memang selalu menjadi yang terbaik. Sudah, Kak. Oke, untuk yang cover selling-nya mana, Fadli? Yang cover selling yang pertama tadi, Kak. Yang cover selling yang pertama. Oh, yang cover selling yang pertama, bukan yang... Yang pertama yang kita sampai macet-macet pohon itu, Kak. Oke, itu yang cover selling. Yang soft selling? Yang tadi, Kak, yang barusan diputar, Kak. Oke, boleh diulang lagi nggak, Fadli? Saya kurang ngeh tadi untuk lihat videonya. Saya pikir sama videonya sama yang pertama tadi. Coba diulangi lagi, Fadli, boleh ya? Yang soft selling-nya, Kak. Yang cover sama soft. Baik, Kak. Nah, ini yang cover, Kak. Ini yang cover ya. Oke. A few moments later. Kayak kali pun sinyal kartu ini lagi marah-marah pula ibu ini. Minta lospot ke ini. Ya udah pakai lah. Nih, dopi. Baru lancar. Pakai kartu apa ini? Telkomsel adek. Mana pernah jaringan gak bagus? Oh iya, aku juga pakai Telkomsel lah. Kayak kali jaringanku nggak di sini nggak di rumah. Sumpah aku ganti pakai Telkomsel aja. Iya, Wak. Pokoknya dari dulu aku yang pakai Telkomsel, nggak pernah ganti sih. Dimana pun emang lancar-lancar aja gitu. Memang Telkomsel itu selalu menjadi yang terbaik ya. Terbaik. Baru lancar. Oke, itu yang covered ya, Fadli. Kalau yang soft mana, Fadli? Soft selling? Bentar ya, Kak. Oke. Nah, ini yang soft selling, Kak. Oke. Keluar pula lah. Kayak kali pun sinyal kartu ini lagi marah-marah pula ibu ini. Kok kenapa mandir aja? Jaringan kau kali pun jaringan kau, makanya pakai ini. Telkomsel memang selalu menjadi yang terbaik.
Oke, cukup videonya Fadli? Cukup ya. Produknya sama Kak, mereka Komsel Kak. Baik, terima kasih Fadli sudah di-share video teman-temannya. Saya mau nanya nih sama teman-teman ya, adik-adik saya yang ada di forum ini, kira-kira menurut kalian sudah tepat belum konten iklan yang sudah dibuat oleh kelompok 20 Rizky dan Deswita? Ya, apakah sudah sesuai dengan konsep iklan dari covered selling dan soft selling? Coba saya minta dong pendapatnya, boleh di raise hand ya. Kita sama-sama lihat video yang sudah mereka buat itu, apakah sudah sesuai dengan konsep metode penjualan dari soft dan covered. Ya, silakan untuk di raise hand. Ya, boleh ya diberikan pendapatnya, boleh speak up sedikit mengenai video yang sudah dibuat oleh teman-temannya. Silahkan, ada yang berani untuk raise hand? Izin Kak, Fadli Kak. Oke, Fadli, silahkan Fadli. Nah, kalau menurut Fadli Kak, mengenai soft selling-nya kurang Kak, karena kan dalam soft selling itu kita tidak boleh, kayak misalnya dia kan berbicara mengenai produk seperti itu. Gitu Kak. Untuk yang cover selling, dia langsung ke produk gitu Kak, tidak membuat konsumen ataupun tidak membuat orang-orang apa itu penasaran dulu gitu Kak. Itu sih Kak. Ya, oke, good ya, Fadli benar. Jadi tadi itu makanya saya waktu Fadli share video yang pertama itu, saya pikir itu soft selling gitu, karena dia ada kayak ngasih testimoni kan dari Deswita ya, yang mengatakan apa Rizky itu yang mengatakan pakai Telkomsel dong, gini-gini gitu kan. Itu kan sebenarnya testimoni pengalaman orang ya ketika menggunakan provider dari Telkomsel kan gitu. Nah, dalam cover selling itu sebenarnya teknik penjualannya itu konsepnya adalah kita membuat si konsumen ataupun si pelanggan kita ini ataupun calon target kita ini merasa penasaran dengan produk yang sedang kita jual gitu. Jadi dalam cover selling sebenarnya itu tidak boleh langsung menunjukkan produknya apa. Tidak boleh langsung menampilkan mereknya apa gitu. Jenis produknya pun tidak boleh disebutkan sebenarnya gitu. Itu sebabnya minggu lalu saya sudah mengatakan bahwa untuk cover selling itu harus 2 video gitu ya. Cover selling itu videonya harus 2, soft selling 1 ya. Jadi totalnya ada 3 video. Soft selling 1, cover selling 2. Cover selling itu nanti yang video pertamanya adalah video yang membuat target konsumen kita ini penasaran gitu dengan produk yang sedang kita jual gitu, dan haram hukumnya untuk menampilkan jenis produk dan merek. Nah, kemudian di video cover selling yang kedua baru kita mulai menampilkan produk apa yang kita jual gitu, mereknya apa gitu. Sama seperti video Giselle Anastasia yang minggu lalu sudah saya share. Jadi metodenya seperti itu gitu ya, konsep iklannya seperti itu gitu. Jadi kalau untuk Rizky dan Deswita mungkin ada kesalahpahaman di sini ya. Mungkin kalau untuk kreativitas dalam membuat alur ceritanya bagus ya, cuman mungkin untuk pendekatan penjualannya yang masih salah gitu ya. Jadi mungkin ada kekeliruan di sini ya. Jadi tuh sebenarnya lebih cocok video yang pertama itu adalah video cover soft selling sebenarnya, bukan cover selling gitu. Ya, video yang pertama di-share oleh Fadli tadi itu lebih tepatnya adalah video soft selling. Kemudian video cover selling-nya itu, kalau kalian mengambil skenario teksnya itu sama dengan video yang pertama, kalian bisa membedakan di pendekatannya gitu. Jadi kalau di cover selling, di video pertama itu jangan kalian tampilin dulu produk ataupun provider dari Telkomsel ini gitu.
Ya, bikin penasaran dulu nih calon konsumen kalian. Kartu apa sih yang nggak lelet gitu ya? Kartu apa sih yang jaringannya bagus gitu kan? Orang penasaran apa sih gitu. Produk apa sih itu gitu. Nah, kemudian di video kedua baru deh kalian tampilin produknya apa, mereknya apa gitu. Bahkan kalau bisa harganya juga boleh disampaikan di cover selling gitu di akhir video gitu ya. Begitu ya Rizky dan Deswita ya. Tapi overall saya menghargai sekali tugas yang sudah kalian lakukan ya. Terima kasih sudah membuat video lucu sampai siapa tuh tadi yang manjat-manjat tuh? Deswita ya? Deswita atau Rizky tadi yang manjat-manjat pohon tuh? Mana nih orangnya? Ya, Kak. Deswita, aduh kamu harus jatuh Deswita, jangan gara-gara bikin konten ya kan, jadi jatuh dari pohon, wah ntar jadi saya nih jadinya yang harus bertanggung jawab nih gitu ya. Oke baik, tapi itu namanya apa ya? Kreatif gitu ya, mencari konten tuh yang beda dari yang lain gitu, manjat-manjat pohon. Untung nggak manjat genteng rumah ya Deswita supaya dapat jaringan ya, itu bahaya banget sih. Oke baik, terima kasih Deswita dan Rizky. Jangan lupa nanti di-upload atau diunggah di media sosial di Instagram, jangan lupa di tag ke saya dan di hashtag strategi soft cover selling ya. Baik, terima kasih Deswita dan Rizky. Lanjut di sini. Kita ke kelompok berikutnya ya. Kelompok berikutnya di sini saya akan minta kelompok kelompok 26. Kelompok 26 itu adalah si Deandra, Hanani Nalsalita, Borumeliala, dan Laura Mariska Nadabdab. Ya, silahkan untuk di-share videonya supaya bisa kita lihat sama-sama nih videonya gimana ya konten sellingnya ya gitu. Boleh, Laura dan Deandra? Iya, Kak. Yang lain boleh diperhatikan ya video temannya ya, boleh dikasih saran, masukan, atau mau dikritisi juga boleh. Kita sama-sama belajar di sini ya, jadi jangan takut untuk berbicara. Oke, silakan. Iya, selamat pagi Kak Enda dan teman-teman. Yang pertama kami akan menampilkan iklan soft selling kami. Halo sayang. Halo, aku mau ngomong sesuatu deh sama kamu. Ngomong apa sih? Mau ngajak aku jalan ya malam ini? Enggak, yang penting ini harus ngomong sekarang. Apa sih? Kenapa nggak bisa nunggu nanti sih? Ngomong apa sih kamu? Buat kepo deh. Kita putus. Oh gitu? Kamu udah main ya sama teman aku? Sepupu aku? Halo? Yang udah mau nangis, tadi mau pergi maling loh. Kenapa coba ada apa sih? Kenapa sampai nangis gini? Gue mutusin aku Laura. Oke, bentar. Aku punya sesuatu yang bisa naikin mood kamu. Ini nih, aku punya Better. Nah, jadi aku punya Better. Better ini adalah biskuit vanilla dengan coklat. Dijamin setelah diputusin kayak kamu, gak ada yang namanya milo-milo. Jadi kita bisa bikin hari kita jadi lebih better. Langsung aja kamu cobain. Ini aku kasih buat kamu. Sini aku pegang ini. Oke. Jamin setelah ini mood kamu langsung naik 100%. Gimana? Enak banget coklatnya. Bener kan? Better, jadikan harimu lebih baik.
Untuk yang kedua, langsung kami tampilin aja Kak covernya. Ya, langsung saja ya. Oke Kak. Pani sini kau cepat. Pani. Pada episode dia itu, dia baru pulang. Itu kayak mana perempuan jam segini baru pulang? Ngapain dia di luar itu kali ya? Kau jangan sampai kayak gitu kali ya. Dan kau tiru-tiru dia. Kau tinggal tuh perut dia besar kali. Entah ngapain dia di luar sama cowok itu. Jangan kau kayak gitu ya. Jangan kau tiru dia. Enggak. Halo sayang. Ketahuan tetangga nih, gimana dong? Kamu pokoknya harus tanggung jawab deh. Pokoknya kamu tanggung jawab ya, apapun ceritanya. Enggak. Kamu tanggung jawab titik. Siapa itu yang berdaster? Kalian berdaster di kampus. Ya ampun. Ya ampun Laura. Laura ya tadi yang pakai daster. Aduh, belum belum diputar video cover yang kedua ya. Oke, silakan. Silakan Laura. Dea, aku dengar dari tetangga kalau kamu yang besar ya. Kamu hamil. Siapa yang bertanggung jawab sama ini semua? Sebenarnya kan salah paham loh kan. Emang bener minggu lalu tuh aku diajak jalan sama cowokku. Tapi kayak gitu, kami nggak terkontrol makanya. Makanya beberapa hari ini aku jadi suka BAB gitu. Wah, masalah di pencernaan. Aku ada solusi buat kamu, bentar ya. Nah, ini dia, Dulcolax, solusi buat kamu yang memiliki masalah di pencernaan. Aku saranin deh kamu coba konsumsi Dulcolax ini. Aku jamin setelah minum Dulcolax, pencernaan kamu bakal lebih baik lagi. Dan ada lagi tuh namanya dinyanyiin sama tetangga-tetangga benjit. Jadi ini boleh buat aku ya? Boleh banget dong, ya aku udah sembuh kok dari masalah pencernaan. Makasih ya Yani. Sip. Isi dia tuh kasih rupanya perutnya. Rupanya yang ada nih masalah pencernaannya. Salah kita. Aku sekali jilid aja. Itu pasti sekarang perutnya. Udahlah. Salahnya kita. Udah selesai Kak. Oke, ya ampun, videonya ya, video emak-emak menggibah ya kan, di balik pintu berdaster pula, ya ampun, mencerminkan sekali gitu ya kehidupan sosial kita saat ini gitu ya, dimana ada cewek perutnya gede langsung digosipin, oh hamil nih hamil gitu ya, padahal karena makan yang nggak terkontrol gitu ya, Deandra ya dan Laura ya. Oke, jadi oh tunggu sebentar ya, anak saya nangis sebentar ya.
Ya, oke. Nah, saya mau tanya nih sama teman-teman, sama adik-adik saya di sini. Gimana menurut kalian? Konten video soft dan cover selling yang sudah dilakukan oleh Deandra dan Laura. Gimana pendapatnya? Apakah sudah sesuai dengan konsep dari soft dan cover selling? Gimana nih? Ayo, ada yang bisa memberikan pendapatnya? Apakah tadi video softnya sudah sesuai dengan konsep pendekatan penjualan dari soft selling? Kemudian yang kedua, apakah untuk cover sellingnya memang sudah sesuai dengan konsep penjualan dari cover selling? Gimana? Ayo. Silahkan. Ada yang berani untuk memberikan pendapatnya? Ada? Wah, pada silent semua nih kayaknya ya. Oke, jadi kalau untuk soft selling tadi ya, untuk video yang pertama itu sudah sesuai ya dengan konsep penjualan dari soft selling, di mana di awal itu kita tidak langsung kucuk-kucuk ya secara gamblang melakukan penjualan produk yang akan kita jual gitu ya, tapi kita memberikan dulu semacam ilustrasi cerita gitu ya, kemudian di akhir kita memberikan semacam pengalaman atau testimoni terhadap produk yang akan kita tawarkan kepada calon target konsumen kita. Nah, kemudian untuk video yang kedua, cover selling. Jadi tuh sebenarnya konsep ceritanya bagus ya, konsep ceritanya bagus untuk cover selling. Cuman saya ada sedikit masukan nih ya buat Deandra dan Laura. Videonya lucu, ya lucu. Cuman kalau saya boleh kasih saran nih mungkin untuk diperbaiki atau mungkin untuk dipahami kembali gitu ya. Mungkin untuk videonya itu kan videonya soal ini ya, obat pencahar perut ya, Dulcolax ya. Benar nggak sih itu obat pencahar perut? Nah, kalau mau bikin konsumen atau calon konsumen kita merasa lebih penasaran lagi dengan produk yang kita jual gitu ya. Di awal itu harusnya Deandra kan perutnya gede tuh. Ya kan, Deandra perutnya gede karena banyakkan makan nih gitu ya. Terus si Laura udah menggibah nih, wah jangan-jangan hamil gitu kan. Nah, harusnya di situ jangan dulu ada yang ngasih testimoni coba Dulcolax, jangan kayak gitu. Jadi kesannya soft selling gitu kalau ditawarin coba Dulcolax gitu kan, supaya bisa mengeluarkan kotoran-kotoran dalam perut gitu ya. Itu jadi kesannya kayak soft selling. Jadi orang nggak penasaran lagi dengan produknya. Nah, jadi harusnya di video itu Deandra kan perutnya gede tuh. Si Laura udah menggibah nih, oh, hamil gitu kan. Nah, terus besoknya si Deandra perutnya langsing lagi, kempes gitu kan. Nah, baru iklannya dipotong. Iklannya dipotong atau di-cut ya kan. Kemudian disambung lagi menjadi iklan yang kedua dari cover selling, sambungannya gitu. Nah, ternyata si Laura penasaran loh, kenapa nih kok perutnya tadinya gede sekarang udah kempes ya, kenapa gitu kan. Nah, itu kan biar orang penasaran, kenapa nih kok bisa jadi langsing lagi nih perutnya gitu. Nah, disitulah baru Deandra tunjukin botol obat Dulcolax itu. Nah, ternyata aku selama ini tuh ada masalah dengan pencernaan. Jadi setelah aku minum Dulcolax, jadi aku udah nggak punya masalah lagi nih dengan pencernaan gitu ya, sehingga perut aku kembali langsing. Nah, misalnya begitu. Jadi bikin dulu orang penasaran gitu ya, ini kenapa nih kok bisa tadinya perutnya gede jadi langsing, jadi ramping lagi gitu kan. Itu karena apa gitu. Nah, harusnya seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Secara kreativitas dalam menyusun video itu sebenarnya udah bagus ya. Mungkin untuk cover selling-nya aja sih sedikit yang lebih ditekankan lagi gitu. Jadi ingat ya, dalam membuat cover selling itu adalah buat konsumen kita penasaran gitu dengan perubahan yang terjadi pada diri kita. Nah, setelah itu barulah kita jelaskan produk apa yang kita pakai gitu. Jadi di awal tuh konsumen nggak merasa mereka sedang dijual di produk, padahal sebenarnya tujuan kita selaku produsen adalah untuk menjual produk gitu. Ya, gitu ya maksudnya ya Laura dan Deandra. Oke, overall saya suka dengan videonya, lucu sekali. Laura, kamu kenapa bisa bedaster Laura malam-malam pula di kampus ya kan? Aduh.
Memang ya harus totalitas gitu ya Laura. Oke, good job ya Diandra dan Laura, videonya lucu banget. Terima kasih sudah menghibur kita semua yang ada di sini. Oke, lanjut ya. Di sini kita akan ke kelompok berikutnya ya. Kelompok berikutnya yaitu kelompok 1. Kelompok 1 itu diisi oleh Nia Nuryanti Barus dan Riza Ananda. Ya, silahkan Nia dan Riza untuk di-share videonya, boleh ya. Caca, kau kenapa, Caca? Kok nangis? Cowok mau nyakitin kau? Atau kau nggak dikasih makan sama ayam? Atau ini favoritmu tamat? Biasmu nikah lagi? Terus kau kenapa, Caca? Ya ampun, Caca. Jadi kau... Ya ampun, Caca. Jadi kau nangis gara-gara makan mie? Terus kalau pedas ngapain kau makan? Pedas, tapi bikin lagi. Nih, cobain. Mie sedap Korean spicy, pedasnya bikin lagi. Kalian kenapa? Diputusin ayah kan? Jadi kenapa? Ih, udah 10 menit si Caca nggak nyampe-nyampe, padahal janjinya jam 2. Kau tuh nggak tahu saya aja. Iya, entah nyari mangkal. Hah? Mangkal ojek. Oh. Ya udahlah, biar kita telepon aja dulu si Caca ini. Lama kali dia nggak nyampe-nyampe. Aduh, udah lewat 10 menit rupanya, belum ngapa-ngapain lagi aku. Ismatil merepet asinnya ini. Halo, kau di mana, Ca? Kau nggak datang-datang? Kan janji kita jam 2, ini udah jam 2:10 loh. Iya, ini udah OTW. Oh ya udah, cepet ya, hati-hati. Soalnya dibilang ini seperti minyak kelapa. Coba kata Dila. Halo. Iya loh, ini udah OTW loh, di jalan loh. Oke, hati-hati. Halo, kau di mana, Ca? Udah jam 3 loh. Kau niat nggak sih kerja kelompok? Iya, ini aku lagi OTW. Ya udah, cepet lah. Maaf ya, aku game of TikTok. Tapi aku mau ini. Ya ampun, nyampe juga kau, Ca. Kami kira kau udah nyasar entah mana-mana. Itulah singkong. Enak dimakan, ramai-ramai. Oke. Oke ya.
Tadi siapa tadi tuh nama anggota kelompoknya? Saya lupa. Nia ya. Nia, Nuryanti, dan Riza. Coba dong boleh diceritain nggak sih sebenarnya konsepnya gimana? Konsep iklan yang kalian buat untuk yang untuk yang yang cover selling. Nah, tunggu dulu, saya mau ngasih pendapat nih. Untuk yang cover selling kalian terinspirasi dari video Giselle ya? Benar? Nia dan Riza, apakah terinspirasi dengan video Mama Isel ya kan, yang dia tuh sambil nangis rupanya karena makan mie instan ya, video yang kemarin ya. Apakah benar Riza? Dan Nia? Sedikit. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi kan kalian tetap mengemas video itu dengan versi kalian ya. Itu bagus, tidak masalah. Nah, untuk cover selling, coba untuk yang soft selling deh, soft selling. Coba dong Riza dan Nia, boleh ceritain nggak sih sebenarnya konsepnya gimana? Izin menjawab, Kak. Nah, jadi kalau untuk iklan info selling ini kami milih produk ikhlas singkong kan, Kak, karena tagline dari keripik ini kan enak dinikmati ramai-ramai atau enak dimakan ramai-ramai. Nah, sehingga kami bikin ini series ini tuh sederhana dengan selingan komedi juga. Terus disampaikannya tuh sebenarnya secara tersirat sih di akhir video, makanya tuh kayak bersamaan gitu. Jadi lebih mempersuasi dengan cara yang ramah. Ya, jadi di akhir sih lebih ini kan maksudnya karena si Caca ini terlambat terus, jadi gimana sih caranya biar temennya ini nggak marah karena kalau dia terlambat. Jadi dibelikanlah kitilas singkong itu, jadi temannya nggak marah karena dia beralasan terus terlambat gitu. Jadinya nggak jadi marah, jadinya makan rame-rame gitu, Kak. Ya, benar ya, bagus ya Riza. Nah, jadi tuh saya baru melihat dari beberapa video yang sudah di-share, jadi baru terlihat memang sebenarnya kalau untuk penjualan soft selling itu kan kita tuh tidak terlihat sedang menjual produk secara langsung gitu ya. Nah, jadi tuh di video akhir kita baru memberitahukan produk apa yang sedang kita jual gitu ya. Nah, jadi menurut saya video Riza dan Nia sudah sesuai dengan konsep dari penjualan soft selling ya. Oke, baik, terima kasih Riza dan Nia ya. Jadi covernya oke, softnya juga oke ya. Good job ya. Oke, terima kasih Riza dan Nia. Lanjut ya, kita di sini ke kelompok berikutnya ya. Kita lihat dulu di sini kelompok berapa yang akan men-share videonya. Itu adalah kelompok 7. Ya, kelompok 7 ini ada siapa nih? Kelompok 7 ada Cut Tasya, Salsabila, dan Nabilah Atsil Ningrum. Ya, kelompok 7. Oke, boleh di-share videonya agar bisa kita lihat sama-sama. Sebentar ya, Kak. Oke. Pokoknya inget deh, kalau untuk cover selling itu kita bikin orang penasaran ya. Jangan kasih tahu dulu produk apa yang kita jual. Itu kuncinya. Kalau soft selling, kita tidak boleh menjual produk secara langsung gitu ya. Jadi kita ceritakan dulu, ada ilustrasi, ngalor ngidul dulu di awal gitu ya. Kata orang. Terlihat kita sedang menjual produk. Ya, oke, silahkan. Cut Tasya. Siapa yang pelit, kuburannya bakal sempit. Emang iya? Guys, aku mau keluar nih. Ada yang minum nggak? Enggak Han, makasih. Aku lagi nggak haus. Aku nggak dulu deh, lagi diet. Nggak bisa makan yang manis-manis. Aku apa yang ada di rumah ini aja lah. Bete punya circle kayak gini. Aqua aja. Karena kemurnian aqua berasal dari air pegunungan pilihan sehingga menyehatkan tubuh dan menyegarkan pikiran. Nah, kalau pelitnya kayak gini, kayaknya kuburannya nggak jadi sempit deh, kan? Untuk aqua. Oke, lanjut.
Kayak mana sini ya, Cak? Nggak tahu. Nia, kok kenapa Nia? Lapar, Cak. Belum dikasih makan sama Ayang. Emang ada layanan pesan antar makanan yang lebih cepat dari Ayang? Kalau aku harus lakukan kok, Cak. Aha, aku punya ide. Pilih GoFood aja, tunggu sebentar, langsung tiba. Perut kenyang, hati senang, meskipun tanpa Ayang. Oke. Gitu ya, berarti kalau kita pesan pakai GoFood itu lebih cepat dari Ayang yang datang bawa makanan gitu ya. Karena kalau Ayang datang bawa makanan tuh datang ya jam 12 ya ngantar makanan, dia kantor jam per sore gitu ya kan. Tapi kalau GoFood enggak ya, begitu pesan langsung antar gitu ya. Oke. Gimana video teman-temannya? Video dari Tasya, Tasya dan Nabila gimana? Ada yang mau komentar? Ada yang mau komentar videonya? Apakah sudah tepat penggunaan konsep penjualannya dengan konten yang mereka buat? Gimana? Ada komentar? Tidak? Oke ya. Nah, jadi secara keseluruhan untuk konten video milik Tasya, Tasya dan Nabila itu sudah sesuai ya dengan strategi dari soft dan cover selling ya. Cuman kalau saya boleh kasih saran sih di awal itu untuk yang soft selling itu maunya jangan terlalu singkat videonya gitu ya. Maunya kayaknya sih kurang terlalu ngalor ngidul gitu, kurang terlalu panjang gitu. Harusnya kan di awal tuh ada sedikit dulu lah ya ilustrasi cerita, skenario gitu ya kan. Nah, baru di akhir baru deh dimunculin produk Aquanya gitu ya. Jadi kalau bisa sih dipanjangin lagi lah durasi untuk di awal cerita dari iklan tersebut gitu ya. Tapi kalau untuk cover sellingnya bagus ya, itu sudah sesuai ya dengan konsep dari cover selling yang membuat calon konsumennya merasa penasaran ya. Oke, baik, terima kasih ya Tasya dan Nabila. Lanjut, ini kayaknya Tasya sama Tasya, Nabila dan Nia dan Riza kayaknya barengan ya bikin tugasnya ya. Barengan ya, iya bagus. Nggak apa-apa sih kalau bareng-bareng kan, jadi lebih mudah dan lebih gampang juga gitu ya untuk sharing ya, ini mau gimana nih buat konsep iklannya gitu ya. Oke, nggak apa-apa, bagus banget dibantu oleh teman-temannya ya. Jadi kelompoknya Nia sama Riza dibantu oleh Tasya dan Nabila gitu ya. Terus Tasya Nabila dibantu kembali oleh Nia dan Riza gitu ya, bareng-bareng gitu ngerjainnya. Terus yang cowok tadi siapa dong? Yang ada tadi cowok tuh siapa tuh? Kok ada cowok nyempil? Siapa tuh? Itu Raihan. Oh, Raihan. Ya. Oke ya. Raihan jadi merasa yang paling ganteng sendiri di situ ya, Raihan, di video itu ya, karena cowok sendiri gitu. Oke, lanjut ya. Di sini kita ke kelompok berikutnya. Kelompok 14. Kelompok 14 di sini terdiri dari Regita Putri dan Zahra Khairani. Regita Putri dan Zahra Khairani. Ya, boleh di-share videonya ya. Ya, bentar ya, Kak. Oke. Dari mana, Gi? Dari kampus nih. Apa ya? Abis ngerjain tugas kelompok. Banyak tugas ya? Mm-mm. Mau minum apa, Gi? Milk tea aja deh. Ntar aku pesen dulu ya. Nih, milk tea kan? Oke, makasih ya. Selamat. Kemarin menang lomba kan? Oh Lomba iya, apa sih? public speaking. Selamat ya. Maaf, tanganmu kok kering ya?
Iya, nggak tahu nih kenapa lagi kasar. Mungkin itu karena aku seringan pakai hand sanitizer deh. Orang cuma 5 menit sekali kok. Ya bagus sih ya kita pakai hand sanitizer di masa pandemi kayak gini. Tapi itu juga bisa buat tangan kita jadi kering. Terus aku harus ngapain? Nih, coba pakai ini deh. Ini apa? Kan krim biar tangannya nggak kering. Tapi kok ada antibakterinya? Iya, jadi Vaseline itu bisa ngelembapin kulit kita dan juga terbuat dari formulasi khusus antibakteri aktif untuk melindungi dari kuman yang tetap lembut pada kulit. Oh ya udah, ini buat aku ya. Jangan dong, beli aja di Instagramnya @vaseline_id. Jangan. Ya udah deh. Duh, kok banyak banget sih filenya? Jadi ngantuk nih. Hari pertama kerja, udah banyak aja nih bawaan. Ini dia mejaku. Aduh, taruh tas dulu deh, berat banget. Semoga gak ada yang lihat isi dalamnya. Nyapa bos dulu deh. Si bos tidur nih. Buatin minuman kali ya. Misi bu, ini saya ada ngebuatin kopi biar ibu makin semangat kerjanya. Kamu anak baru ya? Iya bu, ini hari pertama saya kerja. Oh ya udah, makasih ya minumannya. Iya, kalau gitu saya pamit dulu ya bu. Iya. Rasanya kok Three weeks later. Misi bu, ini saya udah buatin kopi biasa biar ibu makin semangat kerjanya. Dulu kamu tahu aja kesukaan saya. Pasti dong bu. Ya udah, makasih ya, balik kerja sana. Oke, kalau gitu saya pamit ya bu. Iya. Nah, ini dia nih yang bikin semangat. Loh, kemana sih Zahra? Apaan nih? Ih, kok banyak banget? Apa deh? Loh, kamu lagi ngapain? Bu, lagi mau minum kopi bu. Loh, jadi ini kopi yang selama ini saya minum? Iya bu. Saya kirain kamu buat sendiri. Enggak bu, saya cuma nuang aja sih. Oh, pantas enak, ternyata Nescafe. Aduh, ketahuan deh bukan buatan kopi sendiri. Ya, oke. Terima kasih. Siapa tadi tuh? Aduh, saya lupa namanya. Regita dan Zahra ya. Oke, videonya bagus ya. Langsung terlihat kalau ini penjualan secara soft dan cover selling ya. Oke, bagus, good job ya untuk Regita dan Zahra. Terima kasih buat videonya. Jadi gampang banget sebenarnya kalau kita mau apa ya, mau membuat konten iklan sebenarnya kalau kalian udah tahu konsepnya gitu. Jadi ketika kalian udah tahu konsep iklannya itu apa, konsep pendekatan penjualannya apa, kalian lebih mudah untuk menyusun skenario cerita kontennya itu gimana gitu ya. Seperti Regita sama Zahra itu untuk yang cover sellingnya bagus loh itu konsep iklannya ya, sesuai dengan konsep pendekatan dari cover selling ya. Oke, good job ya Zahra dan Regita. Terima kasih untuk videonya ya. Oke, jadi ketahuan deh ya, bukan kopi buatan sendiri tapi kopi instan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut kita di sini semakin ke depan tuh semakin ini ya, semakin banyak video-video yang bagus ya. Terus juga semakin banyak juga video yang sudah mulai mendekati konsep dari metode penjualan yang sudah saya ajarkan ya. Berarti kan sudah paham ya dengan konsep penjualan tersebut ya. Bagus ya, terima kasih. Lanjut di sini kita kelompok 17 ya. Kelompok 17 itu ada Evan, Sulardi, Sianturi, dan Hans Philip. Mana nih orangnya nih?
Ya, Evan dan Hans. Ada? Apakah? Oke, Hans Philip Matthew. Wah, namanya bagus banget nih, Hans Philip Matthew. Oke. Silahkan di-share videonya. Oke, untuk yang soft selling-nya, silakan untuk di-share kembali. Sebentar ya, Kak. Oke. Duh, akhir bulan mau nongkrong, gak ada duit nih. Enaknya beli apa ya? Oke, sudah selesai, Hans? Sudah, Kak. Sudah, oke. Baik, terima kasih. Yuk, silahkan saya berikan kesempatan buat adik-adik di sini untuk memberikan komentarnya terkait video yang sudah di-share oleh Hans dan Evan. Ya, silahkan. Silahkan untuk disampaikan komentarnya, boleh. Gimana menurut kalian video soft dan covered-nya? Apakah sudah sesuai dengan konsep dari penjualan soft dan cover selling? Coba saya minta pendapatnya Azril dong. Azril, coba gimana menurut kamu iklan, konten iklan yang sudah dilakukan oleh Hans dan Evan, apakah sudah sesuai dengan konsep penjualan soft dan cover selling? Azril itu masih di mute itu. Masih di mute Azril. Iya Kak, maaf Kak.
Oke. Oke. Kalau menurut saya sih Kak, konsep yang pertama kurang ini ya Kak, yang di bagian yang Asusnya itu. Itu yang pertama tadi cover selling itu. Iya. Itu cover selling. Itu cover selling ya. Untuk yang soft selling gimana ya? Ya, gimana? Azriel? Nggak diperhatiin ya video temennya ya? Oke lah kalau gitu. Coba Angelia Siahaan, coba dong komentarnya. Angelia mengenai video yang sudah dilakukan oleh Hans dan Evan. Gimana? Coba untuk diinin dulu ya. Saya mau lihat anak saya dulu lagi nangis sebentar ya. Mohon maaf. Oke, coba untuk diiniin dulu deh. Dilihat dulu gimana menurut kalian pendapat dari video yang sudah dilakukan oleh Hans dan Evan ya. Oke, saya tinggal sebentar ya. Sebentar saja, sebentar saya mau anak saya dulu lagi nangis sebab lagi sakit sebentar ya. Ya, oke, mohon maaf ya, saya tinggal 2 menit tadi. Anak saya lagi sakit soalnya, jadi lagi nangis-nangis tadi di bawah. Saya mohon maaf ya, kalau agak terganggu sedikit. Oke, baik, tadi gimana Angelia? Menurut Angelia, video yang sudah dibuat oleh Hans dan Evan, apakah sudah sesuai dengan konsep iklan dari pendekatan penjualan cover dan soft selling? Ya, menurut saya Kak, yang soft sellingnya udah pas ya Kak. Cuman tadi covernya saya kurang perhatiin Kak. Oke, kurang diperhatiin ya. Oke. Izin Kak Enda. Ya. Tadi boleh. maaf Kak, tadi bukan saya nggak menanggapi, cuma saya masih bingung sih Kak sama cover sellingnya karena menurut saya itu kurang karena mereka ini nggak terlalu buat penasaran gitu. Tadi saya ngelihat kok ada yang 78% customer-nya itu kurang sesuai kan di ujung, terus menampilkan Asus itu kalau mereka apa ya masih kurang bikin penasaran gitu Kak untuk konsumennya. Tadi sebenarnya saya diem itu karena mikir Kak, masih bingung gimana untuk ngejelasinnya gitu. Kalau untuk yang soft gimana Azriel? Untuk yang soft? Yang soft menurut saya udah ini Kak, udah sesuai Kak. Udah kayaknya bisa lah ya. Iya Kak ya. Oke, ya terima kasih Azriel dan Angelia. Jadi memang untuk yang cover selling tuh sebenarnya di awal
konsepnya udah bagus ya, bikin penasaran sebenarnya di awal tuh ya. Ada si siapa tuh si Evan ya yang main laptop itu ya. Evan udah mulai bagus sih, di awal udah bikin penasaran ini ngapain gitu kan. Cuman mungkin karena kurang penekanan aja gitu ketika apa ya, menunjukkan perbedaan dari konten yang pertama dengan yang kedua. Itu makanya saya mengatakan bahwa untuk cover selling itu harus ada 2 video gitu. Jadi kita bisa membandingkan dan meng-compare video pertama yang membuat konsumen penasaran dengan video kedua gitu, video klarifikasi produk gitu. Ya, karena tidak ada 2 video compare-nya sehingga kita yang melihat jadi merasa kurang tepat gitu konsepnya gitu. Tapi overall saya menghargai sekali ya usaha dari Hans dan Evan. Ya, untuk soft selling-nya bagus ya, walaupun minim teks kayaknya ya, Hans dan Evan ya, lebih kepada penekanan video ya dibandingkan dengan teks ya. Tapi alangkah baiknya sih kalau itu ada keseimbangan antara video dengan teks. Jadi konsumen itu kan terkadang tuh mereka kalau dari video kan kurang dapat memaknai maksud dari isi pesan yang disampaikan dari video tersebut. Tapi kalau misalnya kita bantu dengan teks, itu lebih mudah untuk menekankan ini ceritanya mau dibawa kemana nih cerita video tersebut gitu ya. Oke ya, Hans dan Evan ya, terima kasih buat videonya ya. Oke, lanjut kita di sini untuk kelompok 13 ya. Kenapa kelompok 9? Ya, ada apa Teddy? Kelompok 9? Oke, jadi berdasarkan kepada hasil nomor urut ya. Setelah kelompok 17, kita lanjut pada kelompok 13 ya. Kelompok 13 itu akan diisi oleh Arya Surya dan David Nicholas Damanik. Ya, silahkan. Untuk Arya dan David, silahkan di-share videonya. Arya dan David. Kak, Arya dan Davidnya masih connecting nggak? Oh, masih connecting ya. Mereka dari tadi belum ada join ke link Zoom kita ini. Udah join nggak? Tapi connecting nggak? Oh, connecting. Iya, Oke. si David yang share screen-nya masih connecting nggak? Arya, ada Arya? Aryanya ada? Arya Bentar, Kak. Arya Ini mau share screen. Arya Purba ya, Arya Purba. Oke. Oke, sambil menunggu kelompok 13 ya, kita skip dulu, kita lanjut pada kelompok 3 ya, sambil menunggu si Davidnya masuk kembali ya, kita langsung ke oke, udah ada? Sudah ada? Oke, David. Ya, silakan David. Oke Kak, ini yang cover selling-nya. Oke.
Oke, lanjut. Video berikutnya. Sebentar ya, Kak. Oke. Waduh, mati, Bang. Kenapa sih ya? Ini Pak, mouse-nya macet-macet. Ada mouse lain nggak? Oh. Cobain. Mana kamu? Boleh juga nih Pak. Oke, sudah cukup David dan Arya untuk videonya? Sudah, Kak. Sudah? Ya, sudah cukup David dan Arya? Sudah, Kak. Oke, ya, baik. Terima kasih untuk David dan Arya. Untuk yang lain gimana video dari David dan Arya? Apakah sudah sesuai dengan konsep dari cover dan soft selling? Saya mau tanya sama Alvira nih. Alvira, coba Alvira kasih pendapatnya dong mengenai video dari David dan Arya. Ya Kak, kalau sebenarnya tadi kan agak macet-macet kan Kak, disayang atau yang lain. Kalau yang tadi yang pas main basket itu, Pira rasa yang mouse itu ya Kak yang soft selling. Karena dia kan langsung karena kan dia ngasih tahu produknya itu apa, sedangkan yang main basket itu yang cover selling, yang dia penasaran sama energinya tadi kenapa nggak habis-habis gitu kan. Oke. Itu ya Alvira. Nah, jadi sebenarnya gini, saya sebenarnya suka sama konsepnya David dan Arya, cuman karena mungkin di video soft selling-nya bagus ya. Ini mungkin agak sedikit masukan buat yang di cover selling nih David dan Arya. Itu kalau kalian buat 2 video compare itu pasti bagus banget itu yang video basket tadi itu. Maunya tuh di tag video yang pertama itu lagi main basket nih, kok energinya nggak habis-habis gitu ya, nggak capek-capek gitu ya. Nah, harusnya sampai di situ di-cut gitu. Jadi bikin si konsumen ini penasaran, wih ini kenapa nih anak gitu ya, kok bisa nggak capek-capek nih, lawan mainnya udah pada keringetan sampai bajunya basah, siapa tadi tuh yang bajunya basah tuh, sampai udah kayak gitu, ini kok si Arya atau David tuh kok nggak ngerasa capek gitu ya, itu karena apa? Nah kemudian barulah kalian tag lagi video yang kedua dengan klarifikasi produk gitu ya, jadi itu ada 2 video compare yang menjelaskan tentang video pertama yang membuat konsumen penasaran akan produk yang kita jual, video yang kedua adalah tentang klarifikasi produk yang kita jual gitu. Jadi sebenarnya kalau dibikin 2 video itu bagus banget sebenarnya gitu loh konsep iklan kalian gitu ya. Cuman karena nggak dibuat 2 video jadi kayak ngerasa seperti soft selling jadinya. Inilah sebenarnya maksud saya membuat kalian membuat tugas ini supaya kalian tuh bisa ngebedain mana covered, mana soft gitu ya. Oke, David dan Arya, terima kasih ya buat videonya. Mungkin kalau dibuat 2 video untuk yang soft, untuk yang covered pasti bagus banget tuh. Yang main basket tadi ya dibikin 2 video compare itu pasti bagus banget. Tapi konsepnya sih saya suka ya. Terima kasih ya David dan Arya, good job. Oke, lanjut di sini kita ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 di sini saya minta, ini kayaknya kelompok terakhir ya karena saya jam 9:30 harus berangkat ke kampus ya. Jadi mungkin nanti untuk kelompok 19 dan selanjutnya akan kita sambung di minggu depan ya di jam 10 lebih 10 menit ya. Oke.
Ini kelompok terakhir, kelompok 3. Kelompok 3 itu adalah Trifosa Boru Sembiring dan Septrian Arnike Maharani Boru Tarigan. Ya, boleh di-share dong videonya. Sore mendung gini aku disuruh mama ke pasar untuk beli ikan. Sebenarnya aku malas sih, tapi nggak apa-apa lah sambil ngeliat pemandangan indah di jalan ya kan. Sampai di pasar itu aku ngeliat banyak jenis ikan besti sampai hampir lupa mau beli ikan apa. Terus setelah beli ikan aku mau berjalan pulang, udah capek, haus, dan ternyata sampai rumah itu udah mendung kali besti. Terus karena haus, aku pun meminum Golda Coffee kesukaanku. Ini rasanya enak kali sampai aku cengar-cengir gitu minumnya. Terus ternyata hujan itu turun lebih lebat dan aku nggak bisa kemana-mana. Aku pun memutuskan untuk ya udahlah diam di rumah aja. Terus akhirnya aku pun membaca komik. Kalian tahu lah ya kan, kalau baca komik itu agak membosankan apalagi hujan. Jadi kayak ngundang-ngundang, ngantuk gitu. Karena ngantuk, aku pun memutuskan untuk minum Golda Coffee lagi. Golda Coffee ya selalu menemaniku. Ini best kali sih, yang terbaik. Aku suka kali dan aku selalu nyetok di rumah gitu. Karena memang Golda Coffee ini udah murah, harganya cuma 3.000 dan worth it sih, rasanya juga enak. Oke, lanjut video berikutnya. Lagi belajar, tiba-tiba pusing. Males banget gak sih? Lah, beres-beres rumah. Makin bete lagi. Ya udah deh, main handphone, scroll. Eits, ada apa? Oke, video berikutnya. Ini dia, Better. Biskuit yang renyah dilapisi dengan coklat yang tebal, bikin mood kamu naik lagi. EBL, enak banget loh. Oke, sudah. Trifosa Sembiring, ya. Terus ada rekan tandemnya itu ada Septrian, ya. Nah, untuk yang soft selling ya, soft selling saya suka konsepnya ya. Itu penjualannya soft banget ya, metode penjualannya halus banget ya, kayak menceritakan keseharian dia itu kayak apa gitu ya. Terus di akhir video dia menampilkan produk gitu ya yang dapat menyesuaikan dengan keadaannya saat itu, sedang hujan, ngantuk gitu ya, minum kopi gitu biar fresh gitu ya, biar seger lagi. Oke, konsep yang soft selling bagus. Untuk yang cover selling, nah ini cover selling saya mau nanya dong pendapatnya Tasya Nabila, kira-kira menurut kamu gimana untuk yang cover selling? Video milik Trifosa dan Septrian. Gimana Tasya? Tadi di laptop saya patah-patah, Kak. Patah-patah? Gimana laptopnya patah-patah? Terpecah-pecah gitu laptopnya. Terputus-putus videonya gitu. Jadi nggak ini ya, nggak komplit ya. Oke, coba ke Alvin dong. Alvin Fahriza, coba. Gimana Alvin? Pendapat kamu soal cover selling milik Trifosa dan Septrian? Kira-kira udah bikin penasaran belum sih sama iklan itu? Kamu deh coba, seolah-olah kamu itu selaku konsumen. Kamu ketika melihat video yang pertama dengan video yang kedua, kira-kira gimana menurut kamu? Kalau menurut saya masih kurang ya, Kak. Kurangnya di mana? Coba.
Itu tadi covernya yang better kan Kak? Kalau nggak Iya, salah. iya benar. Eh, tahu ya, saya yang kurang nangkep apa gimana? Soalnya kayak tiba-tiba aja gitu Kak. Kurang bikin penasaran kayak tiba-tiba ke better aja gitu. Padahal kan katanya awalnya eh, apa di kerjaan rumahnya gitu Kak. Menurut saya kurang bikin penasaran sih Kak. Oke, mungkin gini ya, mungkin untuk ini masukan sih ya, dan supaya mungkin tuh lebih tepat lagi untuk menekankan konsep cover selling ini. Tadi tuh kan videonya itu kan di awal dia ngerasa bete, bosen, di kamar gabut kan, dia nggak tahu mau ngapain, terus iklannya kepotong gitu ya. Terus habis itu videonya kepotong, terus lanjut ke video yang kedua ya. Video kedua langsung tiba-tiba nunjukin better. Sebenarnya sih memang kurang membuat kita penasaran. Mungkin bisa dirubah konsep skenario ceritanya. Mungkin di awal tuh gini, dia gabut kan, gabut. Terus habis itu tiba-tiba setelah dia gabut, dia merasa happy gitu. Tiba-tiba dia merasa happy. Nah, terus langsung di-cut ya di video pertama, lanjut kepada tag video yang kedua. Tag video kedua langsung diklarifikasi. Nah, yang membuat dia dari gabut menjadi happy lagi, menjadi ceria itu adalah karena si coklat better gitu. Harusnya sih seperti itu ya alur ceritanya gitu. Jadi supaya di awal konsumen ini penasaran, ada produk apa nih yang bisa membuat kita yang tadinya bete ya kan, yang buat kita gabut, jenuh, terus tiba-tiba jadi happy lagi. Wah, produk apa nih? Jangan-jangan produk makanan ya, atau produk minuman, atau suplemen, atau vitamin, atau apa misalnya begitu. Nah, baru penasaran nih konsumen kan, nebak-nebak nih, kepo nih, apa nih produk apa ya, produk apa. Nah, kemudian di video yang kedua baru dijelasin, nah ini nih yang bikin aku ngerasa happy lagi karena coklat better misalnya gitu ya. Jadi di video yang kedua itu adalah video klarifikasi produk. Di awal kita bikin konsumen penasaran, video pertama bikin konsumen penasaran, yang kedua baru kita klarifikasi produknya gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin kurang pas sih pemahaman ya untuk cover selling-nya ya gitu. Tapi konsepnya sebenarnya udah bagus, cuman mungkin alur ceritanya aja mungkin ya yang lebih ditekankan lagi gitu ya dalam cover selling-nya gitu ya. Oke, Trifrosa dan Septriani mana nih orangnya? Saya mau lihat dong. Trifrosa Iya, mana? Kak. Trifrosa, iya. Temennya Septrian mana? Septrian? Saya, Kak. Oke, Septrian Tarigan. Oke, good job ya. Ini Septrian yang tadi minum kopi ya? Oke ya. Oke, ya. Secara keseluruhan hari ini video yang ditampilkan itu video yang bagus ya, kreatif ya. Videonya menghibur ya. Saya salut sama kalian semua mampu untuk menciptakan video-video yang sangat unik gitu ya. Dapat ceritanya itu luar biasa sekali. Sebenarnya orang-orang yang memiliki kreativitas tinggi ini sebenarnya yang orang-orang yang di zaman saat ini tuh berharga sekali gitu loh. Ya. Konten kreator ya, orang yang kreatif dalam membuat iklan, dalam membuat konten itu adalah orang-orang yang berharga sekali gitu di zaman digital seperti ini. Jadi kalau kalian memang udah punya bakat dalam membuat video iklan atau video lucu, video masak-memasak ya, itu bagus banget bisa kalian kembangkan dengan baik gitu ya. Saya salut sama kalian. Dulu aja saya ya, waktu saya kuliah tuh disuruh bikin iklan, saya bingung, iklan apa ya kira-kira gitu. Saya mikirnya luar biasa sekali gitu. Tapi dengan kalian seperti ini, saya sangat takjub sekali kalian mampu untuk berpikir kreatif ya. Creative thinking kalian bagus untuk mampu menciptakan video-video yang unik yang bisa mencerminkan konsep penjualan yang sudah saya perintahkan kepada kalian ya. Itu bagus sekali dan kita masih punya banyak video-video lagi ya yang akan ditayangkan di minggu depan ya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah membuat video ya. Terima kasih juga buat yang sudah hadir pada hari ini. Saya berharap kita bisa ketemu lagi minggu depan ya di hari Selasa pukul 10:10. Terima kasih banyak. Ini sudah pukul 9.40 ya. Saya izin, saya mau ke kampus pagi ini. Makanya kita nggak bisa sampai jam 10 ya. Masih ada selisih 20 menit lagi. Tapi ya sudahlah minggu depan masih bisa kita sambung lagi ya. Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Fadli. Terima kasih
atas ruang virtual yang sudah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa